Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, La Ibung. Oke. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang preposition in, on, at. Karena kemarin salah satu dari saudari kita asal Bandung, namanya Aulia Nur Rohmah, meminta saya untuk membawakan materi tentang preposition in, on, at. Ya, materi ini cukup menantang sih, lumayan sih. Kalau misalnya kita mau bilang di tahun 2020, kita harus pakai in, on, atau at. Kalau misalnya kita mau bilang pada tanggal 25 April, kita harus menggunakan in, on, atau at. Kalau misalnya kita mau bilang di musim gugur, kita harus bilang in, on, atau at. Kalau misalnya kita mau bilang di sekitar rumah sakit, kita harus menggunakan in the hospital, on the hospital, atau at the hospital. Oke, kita akan membahasnya dalam video kali ini. Dan jangan lupa, saya membagikan pengetahuan ini karena saya punya buku referensi. Buku referensi saya yaitu karangan dari Raymond Murphy. Warna bukunya warna merah, judulnya itu Essential Grammar in Use. Oke, langsung aja kita masuk dalam pembahasannya. Check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang preposition in, on, at untuk menyatakan adverb of time dan adverb of place. Oke, kita masuk yang pertama, adverb of time. Nah, yang pertama ada in. Oke, kita menggunakan in untuk menyatakan adverb of time ketika kita ingin menyatakan yang pertama month atau bulan. Oke, contohnya in April, in August, in September, in November, in December. Pokoknya dari Januari sampai Desember itu kita menggunakan in untuk nama-nama bulan. Oke, terus yang kedua kita menggunakan in ketika kita ingin menyatakan season atau musim. Oke, in summer, in autumn, in spring, pokoknya musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, kita menggunakan in untuk nama-nama musim. Oke. Terus yang ketiga kita menggunakan in ketika kita ingin menyatakan year atau tahun. Contohnya in 2020, 2002, pada tahun 2020, 2002. Pokoknya tahun berapapun itu kita menggunakan in ketika kita ingin menyatakan tahun. Oke. Terus yang keempat kita juga menggunakan in ketika kita ingin menyatakan century atau abad. Oke. Contohnya in 21st century pada abad ke-21 dan lain-lain. Oke. Pada abad keberapa pun itu ketika kita ingin menyatakan abad itu kita harus menggunakan in. Oke. Terus yang kelima kita juga menggunakan in ketika kita ingin menyatakan parts of day atau bagian-bagian hari, pagi, siang, sore, malam. Contohnya di sini ada in the morning, in the night, in the afternoon, in the evening. Oke. Tapi ingat, ketika kita menggunakan in untuk menyatakan bagian-bagian hari, itu harus dihadirkan artikel the. Jadi nggak bisa langsung in morning, in night, in afternoon, in evening, nggak bisa. Harus ada the-nya di tengah. In the morning, in the night, in the afternoon, in the evening. Oke. Itu untuk in. Selanjutnya kita lanjut yang kedua ada on. Oke. On. Kita menggunakan on ketika kita ingin menyatakan yang pertama day atau hari. Oke, contohnya on Friday, on Monday. Pokoknya dari Senin sampai Minggu kita menggunakan on untuk menyatakan nama-nama hari. Oke. Terus yang kedua kita menggunakan on ketika kita ingin menyatakan date atau tanggal. Contohnya on 25 April, on 6 Juni, pada tanggal 25 April, pada tanggal 6 Juni, oke, dan lain-lain. Terus gimana kalau misalnya kita mau tambahkan tahun di sini? Contohnya pada tanggal 25 April tahun 2020. Bisa, nggak apa-apa. Karena di sini yang jadi pembahasan itu tanggalnya, bukan tahunnya ini yang jadi inti pembahasannya itu tanggalnya ini bukan tahunnya. Kalau tahun tadi kan memakai in, tapi di sini enggak. Di sini kan yang jadi inti pembicaraan itu tanggalnya, jadi memakai on. Jadi nggak apa-apa mau ditambahkan tahun, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, itu untuk on. Terus yang ketiga ada at.
Oke. Kita menggunakan at untuk menyatakan adverb of time itu ketika kita ingin menyatakan yang pertama o'clock atau jam. Contohnya at 8 o'clock, at 7 p.m. Oke. Pokoknya jam berapapun itu, ketika kita ingin menyatakan jam, itu kita menggunakan at. Oke. Terus yang kedua, kita menggunakan at ketika kita ingin menyatakan parts of day atau bagian-bagian hari. Contohnya at night, at morning, at evening, at afternoon. Hampir sama dengan in tadi, cuman kan in tadi di tengahnya harus memakai artikel the. Tapi kalau pakai at nggak usah, langsung aja at night, at morning, nggak bisa ada artikel the di tengah, nggak bisa. Oke, jadi kalau misalnya parts of day ini, kalau misalnya kita mau memakai in, harus ada artikel the-nya di tengah. Tapi kalau mau pakai at, nggak usah, langsung aja at night, at morning gitu. Oke, itu untuk pembahasan tentang untuk adverb of time lah. Untuk adverb of time. Sebelum kita lanjut di adverb of place, kerjakan dulu latihan berikut ini. Oke. Tugas Anda hanya menuliskan in, on, atau at. Gampang kan? Silakan dikerjakan. Oke, jika tadi kita sudah membahas penggunaan in, on, at untuk menyatakan adverb of time, sekarang kita akan membahas penggunaan in, on, at untuk menyatakan adverb of place. Oke, kita masuk yang pertama di poin A. Kita mulai dari pembahasan in. Oke, di poin A di situ ada dua gambar. Pada gambar pertama ada ruangan, terus ada orang di dalamnya. Oke. Oh ya, jangan lupa in ini artinya di dalam. Oke, di dalam. Berarti di dalam itu diperuntukkan untuk benda yang memiliki ruangan atau ruang. Ingat, ruangan sama ruang itu beda. Kalau ruangan itu harus ada ruang kosong itu namanya ruangan. Tapi kalau ruang, walaupun nggak ada ruang kosong, tapi bisa dimasuki sesuatu, itu namanya ruang. Contohnya tembok itu padat, tapi paku bisa masuk, itu namanya ruang. Oke, makanya ini dipakai untuk benda yang berada di dalam ruang atau ruangan. Oke, contohnya di sini ada orang di dalam ruangan. Dia berada di dalam ruangan, makanya di sini pakai in a room, oke, in a shop, in a car, in the water. Berarti dia ada di dalam ruangan, ada di dalam toko, ada di dalam mobil, ada di dalam air. In itu artinya di dalam, oke. Atau bisa juga misalnya in the wall, berarti kayak paku tadi, in the wall, paku berarti masuk ke dalam tembok. Itu juga bisa pakai in. Karena in itu bisa dipakai untuk yang memiliki ruang, bukan cuma ruangan, oke. Terus gambar kedua di situ ada kayak wilayah, terus orang itu ada di dalam wilayah itu. Contohnya in a garden, in a town, in the city center, in France. Oke, berarti dia in a garden, berarti ada wilayah kebun atau taman gitu, dia ada di dalam wilayah itu. Itu makanya pakai in. Oke, lagi-lagi artinya in itu ada di dalam. Oke, di dalam. Terus yang kedua ada at. At di situ kita lihat pada gambar pertama, at the bus stop. At ini artinya itu di sekitar. At the bus stop berarti di sekitar tempat berhenti bus itu. Dia ada di sekitarnya, bukan di atas atau di dalamnya, bukan. Tapi dia di sekitar. Terus gambar kedua itu ada at the door. Nah, pintu, dia berhadapan sama pintu. Dia ada di sekitar pintu itu, dia dekat sama pintu itu. Makanya di situ pakai at. Terus pada gambar ketiga ada at the traffic lights. Oke. Dia ada di sekitar lampu merah itu, bukan dia ada di atas lampu merah atau di dalam lampu merah, enggak. Dia ada di sekitar lampu merah itu. Makanya at di sini artinya itu di sekitar. Terus gambar terakhir, I'm at my desk. Oke, dia ada di sekitar tugas-tugasnya. Lagi-lagi dia dekat sama tugas, dia jarak antara tugas sama dia itu dekat. Makanya dia dimaknai di sekitar. Saya di sekitar tugasku gitu. Oke. Terus yang ketiga ada on. Nah, on ini kita lihat pada gambar pertama. Oh ya, on ini artinya di atas dan menempel. On ini diperuntukkan untuk benda yang memiliki permukaan. Oke, permukaan. Lihat pada gambar pertama ada kotak nempel sama meja. Itu pakai on. Contohnya my book is on the table. Berarti bukunya di atas meja dan nempel sama
nempel sama mejanya itu. Kalau misalnya bukunya nggak nempel, misalnya melayang atau diikat atau gimana nggak nempel sama mejanya, itu bukan pakai preposisi on, tapi ada preposisi lain. Tapi dalam video ini kita cuma bahas in on it saja, oke? Terus pada gambar kedua, di sini ada on a wall, on a door, on the ceiling, dan lain-lain, oke? Jadi permukaan itu bukan cuma menghadap ke atas, tapi menghadap ke samping juga, itu namanya permukaan. Contohnya kayak tadi, on a wall, the wizard is on the wall. Oke, cicaknya di dinding, nempel gitu. Nempel sama dinding. Itu juga pakai on. Oke, itu untuk pembahasan in, on, at yang menunjukkan adverb of place atau keterangan tempat. Ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu teman-teman semua, oke?